Apakah menganggap semua non-muslim pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya adalah benar? Saya jawab itu salah fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah jadikan kita orang yang berakidah yang benar sampai kita meninggal membawa akidah yang juga benar. Amin Allahumma amin. Seringkali banyak orang beranggapan bahwasanya setiap orang yang tidak berakidah dengan akidah Islam, setiap orang pemeluk agama non-muslim, maka pasti orang itu nanti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Apakah anggapan ini benar? Saya jawab, anggapan ini salah sekali, salah besar. Sialnya orang-orang yang beranggapan seperti ini merasa sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Merasa sudah sesuai dengan standar ajaran agama. Bahwa orang-orang kafir mesti masuk neraka dan kekal. Saya katakan bahwa itu akibat dari salah memahami ayat Al-Qurannya. Mari perhatikan pelan-pelan. Saya jelaskan. Yang pertama, ada sebuah ayat. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thoriqa illa thoriqa jahannama khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka kecuali jalan yang itu jalan menuju jahanam, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dari ini kita menyimpulkan bahwa semua orang kafir, semua non-muslim. Memang kalau kita tidak belajar usul fiqh, kita menganggap ayat ini umum. Ayat ini berlaku secara general. Kenapa? Karena alladzina itu isim mausul masuk kepada isim mubham. Isim mubham itu isim yang tidak dipastikan siapa yang dimaksud. Maka di dalam bab am ini masuk kepada kalimat yang memang artinya adalah keseluruhan gitu. Keseluruhan gitu. Am. Kalau seandainya ayat di Al-Quran hanya jenisnya semacam ini, yang berbicara tentang orang kafir masuk neraka itu hanya jenis semacam ini, maka benar bahwa semua orang kafir mesti masuk neraka. Cuma kelirunya adalah ada ayat lain, di mana ayat lain itu tidak berlaku umum. Misalnya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Mesti itu. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dan di dalam matinya itu dia keadaan kafir. Atau mati di dalam keadaan kafir. Maka itulah yang mesti masuk neraka. Ingat ya. Jadi yang pertama, orang-orang kafir pasti masuk neraka. Yang kedua, orang-orang kafir yang mati membawa kekafirannya mesti masuk neraka. Berarti kan dua ayat ini berbeda genrenya, berbeda kelasnya, berbeda jenisnya. Yang pertama umum, orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang kafir yang berarti terbatas, spesifik, khusus. Yang pasti masuk neraka itu orang-orang kafir yang matinya membawa kekafiran. Kalau ada dua ayat seperti ini, ada am, ada khos, tidak sama gitu. Satunya redaksinya am, satunya redaksinya khos. Kalau kita belajar usul fiqh, maka yang am itu dibawa kepada yang khos. Yang berlaku itu yang khos, yang khusus, bukan yang am. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan semua orang kafir pasti masuk neraka. Tidak. Tapi yang masuk neraka adalah orang-orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir. Itu penting. Ini dipertegas lagi misalnya dengan hadis Nabi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Perhatikan. Tidak satupun orang Nasara, orang Yahudi atau orang apa saja yang mendengar dakwahku ini. Artinya dia mendengar hidup di masa setelah Nabi Muhammad atau bersama Nabi Muhammad dan seterusnya. Tahulah bahwa ada utusan bernama Nabi Muhammad itu, tapi dia tidak beriman. Kemudian mati dalam keadaan tidak beriman itu. Maka dia pasti masuk neraka. Pasti min ashabin nar. Jadi ingat, yang ditekankan mesti masuk neraka itu matinya dalam keadaan dia tidak beriman. Bukan hidupnya dalam keadaan kafir, bukan, tapi matinya. Berarti orang-orang kafir itu tidak semuanya pasti masuk neraka. Lihat matinya bagaimana. Kalau matinya dia membawa kekafirannya, ya masuk neraka. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya. Kalau matinya tidak membawa kekafirannya, artinya matinya membawa iman, maka dia masuk surga. Ini namanya mafhum mukhalafahnya. Dan ini berlaku juga untuk orang Islam. Orang Islam tidak akan kekal di dalam neraka walaupun berdosa ya. Ini akidah Asy'ariyah ya. Orang Islam tidak akan kekal masuk neraka walaupun dia berdosa. Mesti nanti masuk surga. Tetapi dengan syarat dia matinya itu dalam keadaan Islam.
Orang Islam kalau matinya tidak membawa keislamannya, naudzubillah su'ul khotimah, ya sama dengan orang yang hidupnya kafir, matinya mati kafir. Apa buktinya kesamaan? Saya bacakan. Ada lagi hadis, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya tidak mungkin masuk neraka, masuk surga maksudnya, kecuali orang yang Islam. Qala Nawawi, ini syarahnya ya. Hadza nassun sharihun fi anna man mata 'alal kufri. Ini nas yang jelas bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir, artinya matinya itu tidak membawa iman gitu ya. La yadkhulul jannata aslan, tidak akan masuk surga sama sekali atau tidak akan pernah masuk surga. Wa hadzan nassu, dan nas ini ala umumihi adalah umum. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' para ulama. Jadi nas ini umum. Ingat, kalau umum berarti semuanya. Semuanya yang matinya tidak membawa Islam, pasti dia tidak akan masuk surga. Semua orang yang matinya tidak membawa iman, pasti dia masuk surga. Pasti dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Kalau namanya semua orang, ya sudah nggak dibedakan lagi apakah selama hidupnya Islam, apakah selama hidupnya kafir. Si A hidup 50 tahun dalam keadaan non-muslim, mati dalam keadaan agama yang dia masih hidup, artinya tidak membawa iman, ya masuk neraka, kekal. Si B seumur hidupnya, bahkan mungkin menjadi ahli ibadah, seumur hidupnya Islam, tetapi matinya mati tidak membawa iman juga, matinya mati kafir juga, mata ala kufrin, ya sama, masuk kepada keumuman orang yang mati dalam keadaan kafir mesti masuk neraka. Ini loh konsep yang benar. Jadi jangan ujuk-ujuk semua orang yang mati, yang kafir itu pasti masuk neraka, enggak. Kecuali orang-orang yang sudah dinas oleh Al-Quran bahwa memang menjadi penduduk neraka. Misalnya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab jelas ada ayatnya. Tabat yada Abi Lahab wa tab, masuk neraka, itu jelas. Kemudian juga misalnya Fir'aun dan orang-orang yang sudah memang secara nas dipastikan masuk neraka. Kalau non-muslim, apa Anda tahu nanti dia matinya seperti apa? Atau non-muslim yang sudah mati, apa Anda tahu matinya itu dalam keadaan apa? Beriman atau berislam? Kan kita tidak tahu. Atau mati dengan membawa agamanya yang sebelumnya? Kan kita tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu kok berani-beraninya menetapkan. Nah, ini penting kita belajar seperti itu. Siapapun yang pasti masuk neraka adalah orang yang matinya mati kafir. Kita tidak tahu seseorang matinya Islam atau matinya kafir, maka berarti kita tidak tahu siapa yang pasti masuk neraka. Ini logika yang tepat. Kalau seperti ini membangun pola pikirnya, maka melihat orang yang non-muslim kita biasa saja. Ya sekarang salah. Siapa tahu nanti dia matinya masuk Islam. Bahkan mungkin ada timbul kita berdoa, mendoakan non-muslim selama masih hidup, boleh-boleh saja. Nah, pertanyaannya kenapa orang non-muslim yang mati tidak boleh didoakan? Nah inilah, karena kita menghukumi zohirnya dia orang kafir, zohirnya kita anggap matinya mati dalam kafir. Al-hukmu ala dzawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi berdasarkan zohirnya, maka orang mati itu tidak disolati, haram didoakan, haram disolati, haram didoakan. Kenapa? Karena kita menghukuminya orang matinya mati bukan orang Islam. Di mata Allah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Kita tidak mungkin tahu dia matinya bagaimana. Maka kita hanya berdasarkan hukum fikih saja, menganggap orang ini matinya mati kafir sehingga kita tidak mensolati. Apakah mesti mati kafir dan masuk neraka? Wallahu a'lam. Bisa jadi tidak. Tetapi namanya hukum fikih ini berbasis dzon, berbasis sangkaan kita. Oh, kita menyangka orang ini matinya mati tidak dalam keadaan Islam sehingga hukumnya berlaku tidak boleh disolati. Ini saja sebetulnya batasannya. Kalau secara hakikat, apakah orang itu akan masuk neraka selamanya atau justru dia masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali karena berarti hukum hitungannya mu'alaf, sebelum mati sudah masuk Islam. Walaupun selama belum malam yughargir, selama nyawa belum ditenggorokan. Mungkin 1 menit, 2 menit sebelum nyawanya dicabut, atau mungkin lebih sebelum itu, Allah kasih dia rezeki beriman. Bukan tidak mungkin. Kalau berpikirnya seperti ini, tidak akan kita memusuhi orang-orang non-muslim berlebihan dengan asumsi ini ahli neraka ini yang akan memenuhi neraka nanti. Waliyadzubillah. Atas nama apa kita ngomong seperti itu? Atas dasar apa kita memastikan seperti itu? Toh Al-Qur'annya saja memastikan bahwa yang masuk neraka itu kalau matinya kafir. Kita kok menghilangkan itu menjadi general. Setiap punya, apalagi ini menjadi basis kebencian. Ini orang-orang yang pasti dinas masuk neraka. Luar biasa itu, luar biasa tololnya yang. Mari kita berpikir dengan cermat, mari kita berpikir dengan jernih. Ini bukan mencampur akidah, bukan. Apa sih yang dicampur akidah? Akidah itu nggak bisa dicampur. Akidah Islam jelas, akidah non-Islam jelas. Apanya yang dicampur? Cuma di dalam syariat itu ada aturan bagaimana kita menyikapi non-Muslim.
kita menyakiti non-muslim itu sama dengan menyakiti orang muslim, selama non-muslimnya itu bukan harbi, bukan orang yang memang berperang dengan kita. Jangan dianggap kita menyakiti mereka tidak sama dengan menyakiti saudara kita sesama agama. Sama saja, sama-sama berdosa. Kita mencuri hak mereka, sama-sama berdosa. Kita punya hutang kepada mereka, sama-sama wajib dibayar. Nggak ada yang berbeda di sini. Itulah kita kalau memahami Islam ini dengan tepat itu. Tidak boleh, benar kata Gus Bah, tidak boleh ada kebencian yang betul-betul. Karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Gitu. Akhirnya seperti apa kita tidak ada yang tahu. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.